Renungan Harian bersama pencinta Dug in Altum, hari Rabu tanggal 9 Februari 2022. Marilah kita mendengar undangan Yesus untuk masuk secara mendalam dalam hidupnya sebagai Tuhan, Guru, dan Raja kita. Marilah kita mendengar bacaan suci hari ini yang diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 14 sampai 23. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban? Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal." Katanya lagi, "Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku terkasih dalam Yesus. Pada suatu hari dalam perayaan Ekaristi, seorang yang dianggap tidak waras, berpakaian kotor, bau amis, rambut merat-marit, mungkin tidak pernah mandi sekian waktu, masuk dalam gereja di mana berlangsung perayaan Ekaristi Kudus. Dari altar saya sudah melihat gelagatnya yang tidak human, tapi dia masuk secara diam-diam, mengambil tempat duduk dan mengikuti misa kudus secara kusuk. Banyak yang hadir memberi reaksi negatif, seolah tidak mau dengan kehadiran orang itu. Sebelum saatnya berkomuni, pembantu altar menanyakan kepada saya, "Apa dia diberi komuni, Pastor?" Saya secara langsung mengatakan boleh memberikan kepadanya hosti kudus kalau dia masuk dalam barisan untuk berkomuni. Karena kita tidak boleh melarang orang untuk menerima Yesus dalam hatinya, kalau dia menunjukkan sikap yang baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, dalam bacaan hari ini kita melihat bahwa sikap Yesus jelas dalam hubungan dengan apa yang menajiskan dan apa yang tidak menajiskan hati manusia. Pertama-tama dikatakan secara tegas bahwa bukanlah hal-hal yang masuk ke dalam hati kita yang menajiskan, tapi yang keluar dari dalam hati kita yang dapat menajiskan. Itu berarti menurut paham Yahudi, ada banyak hal yang masuk ke dalam tubuh kita seperti makanan, itu bisa menajiskan. Karena itu mereka tidak boleh makan daging tertentu, tetapi mereka tidak mengamati secara benar apa yang keluar dari dalam hati manusia. Justru yang lebih mencemarkan kehidupan manusia dalam relasinya dengan diri sendiri, sesama, dan terlebih dengan Tuhan yang diimaninya. Dan yang menjadi persoalan di sini adalah ajaran Yesus yang mengutamakan sikap batin sebagai sumber kebaikan, bukan sumber kejahatan. Dan semua yang keluar dari hati manusia justru itu yang bisa menajiskan dan menyesatkan manusia itu sendiri. Berdasarkan pandangan di atas, mari kita meneliti apa yang keluar dari dalam hati kita yang menajiskan menurut Yesus. Secara sepintas kita melihat bahwa ada macam-macam dan cara orang mengekspresikan apa yang menjadi rasa batinnya, dan itu bisa positif maupun negatif sesuai dengan
kebudayaan, agama, dan ajaran hidup keseharian kita masing-masing. Namun demikian, Yesus secara langsung menunjukkan apa yang menjadi pokok penajisan itu yang lahir dari dalam hati manusia itu sendiri. Jadi bukan apa yang masuk dari luar atau menyangkut hal-hal ekstern, tapi yang diutamakan Yesus adalah hal-hal batinnya, hal-hal yang ada dalam yang lahir dari hati manusia. Sudah pasti makanan dan minuman bisa menajiskan juga, tapi itu bukan yang menjadi patokan utama pencemaran nurani manusia. Dalam konteks Injil hari ini, hal yang menjadi persoalan pokok adalah hal-hal yang menyebabkan manusia itu jatuh dalam belenggu dosa, seperti pikiran, perkataan, atau perbuatan yang dilakukan yang menjadi sebab musabab penajisan diri dan hati nurani manusia. Agar supaya kita tidak jatuh dalam kemelut dosa dan kenajisan ini, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, selalu waspada dan berhati-hati dalam bertindak, dengan memperhatikan tata cara hidup yang baik dan berguna sebagai manusia yang beriman. Kedua, harus memiliki discernment atau ketajaman roh dalam menilai apa yang baik dan apa yang buruk, dan menyesatkan hidup kita sebagai anak-anak Allah. Karena sebagai anak-anak Allah kita juga harus mempunyai kemauan untuk pemurnian batin dan motivasi-motivasi yang luhur, bukan saja menyangkut hal religius tapi juga hal-hal yang manusiawi. Segala tindakan kita harus bertolak dari dalam hati yang tidak bernoda, artinya tidak disertai dengan perasaan hati yang bisa merugikan orang lain. Dengan demikian kita selalu memikirkan hal-hal baik dan positif dalam hubungan dengan orang lain dalam hidup keseharian kita. Karena itu sebagai anak-anak Allah, murid-murid Tuhan yang diutus ke dunia, kita perlu menyucikan diri dengan inspirasi-inspirasi yang datang dari Tuhan sendiri, lewat sabdanya, lewat Ekaristi Kudus, lewat devosi, lewat sakramen-sakramen yang kita terima, lewat doktrin gereja dan hukum-hukum yang berlaku dalam ajaran gereja kita, dan lewat pengasahan pendidikan nurani yang baik. Dengan menyadari bahwa sesuatu yang datang dari luar itu membantu menjernihkan apa yang ada dalam hati kita. Lalu secara otentik kita mempraktekkan itu dalam hidup kita sehari-hari sebagai orang beriman kepada Kristus Sang Guru kita. Yang penting di sini ialah hidup sesuai dengan apa yang kita hayati dalam iman kita. Hidup yang dipoles dari luar itu bagus, menyenangkan, tapi bisa menjerumuskan orang dalam kemunafikan. Celakalah mereka yang menghidupi iman yang palsu dan bersembunyi di balik kemunafikan dan ajaran-ajaran yang sesat. Menjadi murid Kristus, kita tidak boleh menghidupi suatu hidup yang bertopang dan bertopeng akan hal-hal ekstern yang palsu, atau yang baik cuma luaran saja, tapi dalam hatinya penuh dengan kemaksiatan. Sebagai kesimpulan kecil bahwa jalan yang harus kita tempuh yakni memohon agar Yesus menyembuhkan hati nurani kita dari hal-hal yang menyesatkan kita, seperti pikiran jahat, pencabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Karena semua hal jahat ini yang bisa timbul dari dalam hati kita dan yang menajiskan manusia. Karena itu saya mengundang kita semua untuk berdiam diri dan berdoa sejenak. Ya Tuhan, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu sendiri. Karena dalam hati-Mu kami menemukan hati yang baru. Hati yang kudus, hati yang di dalamnya ada kedamaian, ada kenyamanan, ada cinta, ada belas kasih, ada pengampunan. Ubahlah hati kami menjadi hati yang penuh dengan cinta dan kedamaian. Hati yang tidak tertutup akan rahmat-rahmat-Mu. Hati